Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baiklah, kawan-kawanku, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dilema sentralisasi atau desentralisasi dalam sistem pemerintahan, dalam sistem otonomi daerah. Oke, baik. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai makna hakiki dari otonomi daerah itu sendiri. Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Sehingga otonomi sendiri berkaitan dengan untuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata daerah, maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Nah, di sini artinya makna otonomi daerah ini itu suatu daerah itu diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri. Sehingga dalam mengatur daerahnya sendiri itu dengan otonomi daerah ini akan bertujuan agar tidak ada intervensi dari pihak lain. Itu makna dari otonomi daerah sendiri. Nah, sedangkan menurut Aywayan Artanaya yang mengatakan bahwa otonomi daerah itu sebagai manifestasi demokrasi yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep teori area division of power gitu, yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu daerah sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintah di sisi lain untuk pemerintah pusat, sedangkan di sisi lain untuk pemerintahan daerah. Nah, pemisahan kekuasaan kewenangan ini bermaksud agar dalam suatu penyelenggaraan pemerintah itu kewenangannya itu terbagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga di situ tidak ada campur tangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga daerah itu diharapkan bisa melaksanakan kegiatan ekonominya itu sendiri, otonominya sendiri itu secara seluruhnya, ataupun tidak ada intervensi dari pemerintah pusat karena sudah terbagi kewenangannya, yang dimana kewenangan itu terbagi secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Itu saja, mungkin akan dijelaskan oleh pembicara kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trajektori penerapan otonomi daerah di Indonesia. Kasus di Indonesia pada pasal 18 mengakomodir dua kutub yang berseberangan, di mana ada pengaruh negaranisasi sekaligus juga desentralisasi. Indonesia yang merupakan arena melting pot dihadapkan pada faktor krusial di mana belum sepenuhnya semua kultur di Indonesia melebur menjadi satu karena sekat-sekat primordial yang masih kuat. Pasal 18 kerap menjadi acuan konstitusional terbentuknya daerah otonomi baru. Dalam level implementasinya telah menimbulkan persoalan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Terdapat dua asas paradigma antara relasi pusat dengan daerah yang terus berkembang dan menjadi proses tarik ulur kepentingan pusat dan daerah dalam penyusunan undang-undang pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan sikap ambivalensi pemerintah pusat dalam menata daerah, di mana satu sisi pusat menghendaki semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara untuk dijadikan landasan terjadinya penyebaran kekuasaan sekaligus juga ajang demokratisasi. Terdapat perpaduan antara pemerintah pusat yang ingin melakukan kontrol langsung terhadap daerah dengan pemerintah daerah yang ingin menuntut hak-hak atau kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri diakui oleh pemerintah pusat, mewarnai fluktuasi pasang surut perjalanan otonomi daerah di Indonesia pasca kemerdekaan. Hal ini bisa dilihat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini pemerintahan daerah pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sendiri masih bernuansa sentralistik. Adapun beberapa hal yang perlu dicatat mengenai sistem pemerintahan dalam undang-undang ini. Yang pertama, pemerintahan disusun atas susunan bertingkat di mana pemerintah pusat dapat mengintervensi pemerintah yang berada di bawahnya. Kedua, semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah masih tetap bernuansa kolonialisme dengan masih menempatkan unsur pejabat
feodalisme Belanda, dan terdapat pola rangkap jabatan, yakni kepala daerah menjabat sebagai pejabat eksekutif sekaligus juga pejabat legislatif dengan menjabat ketua DPRD. Kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam hal ini terdapat posisi dilematis dalam penentuan paradigma otonomi daerah dan pemekaran wilayah sendiri juga mewarnai dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini. Persoalan tersebut kembali lagi pada polemik sosial politik negara yang sedang mengalami transisi dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Republik Indonesia sendiri memiliki undang-undang pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Sedangkan Republik Indonesia Serikat memiliki Undang-Undang Negara Bagian, yakni STT atau Stadblad 4 tahun 1950. Dualisme undang-undang pemerintahan daerah tersebut berujung pada dualisme hubungan pusat dengan daerah di Indonesia, yang membuat pemerintahan Republik Indonesia sendiri menjadi melemah, yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan separatisme yang berjuang memerdekakan daerah lepas dari wilayah Republik. Kemudian terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dalam undang-undang ini sebagai peletak dasar otonomi daerah pada tahun 1999, yakni dengan menerapkan sistem otonomi real sebagai paradigma otonomi daerah, yakni pemberian hak otonomi berdasarkan karakteristik asal daerah berikut segala potensi yang ada di kandungannya. Kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 aroma paradigma sentralisasi daerah oleh pemerintah pusat dan otonomi daerah kian menguat dengan diterbitkannya undang-undang ini, yang terlahir sebagai respon atas kondisi sosial politik negara pasal diterapkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, kemudian melahirkan era demokrasi terpimpin. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana akumulasi dari paradigma sentralisme dalam penataan otonomi daerah memuncak pada saat Orde Baru berkuasa pada tahun 1967. Penyelenggaraan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini telah meletakkan dasar-dasar sistem relasi pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Yang kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal di atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait paradigma otonomi daerah pasca reformasi. Perkenalkan, nama saya Naufal Risyanto, NIM 147. Di sini yang dimaksud dengan paradigma itu merupakan kerangka berpikir ataupun landasan berpikir daripada sesuatu. Ketika kita mengacu kepada otonomi daerah, berarti kita mengacu kepada kerangka otonomi daerah, pembangunan daerah itu sendiri, yang mana kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, yang mana pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia dibayang-bayangi oleh gelombang perpecahan bangsa yang besar. Di tengah kemelut itulah lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dianggap sebagai jalan tengah antara mengakomodasi keinginan daerah untuk menuntut otonomi yang lebih luas dan keinginan pusat untuk tetap mempertahankan NKRI. Jadi paradigma desentralisasi otonomi daerah yang real dan seluas-luasnya memang menjawab berbagai gejolak yang ditimbulkan oleh pengaturan sentralisasi daerah Orde Baru selama implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakomodasi berbagai permasalahan tersebut pasca otoritarian dengan menitik beratkan pada 4 hal: sensitif yakni sharing of power, sharing of relevance, empowering lokalitas, dan pengakuan dan penghormatan pusat terhadap identitas kelokalan. 4 hal inilah yang selalu menjadi ganjalan hubungan pusat daerah di Indonesia sehingga berakibat pada instabilitas makro. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 inilah kemudian dikembangkan 3 model paradigma besar desentralisasi otonomi daerah, yakni desentralisasi politik yang mekanisme pemerintahan pusat memberikan kekuasaannya kepada pemerintahan daerah yang seringkali disebut otonomi daerah. Ada juga desentralisasi administratif, yakni penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintahan daerah, dan juga desentralisasi fiskal, yakni penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintahan daerah. Tidak hanya di dalam undang-undang tersebut, paradigma otonomi daerah bisa kita jumpai juga yang di dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perbedaan mencolok antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni menyoal kewenangan daerah, bila mana undang-undang sebelumnya dikenal dengan istilah penyerahan kewenangan. Sedangkan undang-undang ini sendiri penyerahan urusan yang lebih ke arah resentralisasi. Fenomena ini menguatkan kesan bahwa pengaturan hubungan kekuasaan antara pusat daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap belum terbebas dari sikap ambivalensi antara keinginan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi dan sentralisasi, alasan untuk mendemokratisasikan maupun untuk mensejahterakan masyarakat daerah yang menjadi paradigma mendasar dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hanyalah retorika semu dan hanya hitam di atas putih yang mana bagus dalam perencanaan yang tidak konsekuen dalam pelaksanaan. Faktanya, kini banyak bermunculan daerah otonom, akan tetapi kesejahteraan masyarakat kurang. Banyak elit pusat maupun daerah ditenggarai menjadi sumber masalah tersebut. Prinsip manifold function yang tujuan awalnya untuk membiayai kesejahteraan masyarakat justru banyak disalahgunakan. Desentralisasi otonomi daerah juga memicu adanya desentralisasi korupsi yang tersebar ke berbagai daerah, kemudian menyeret elit pusat yang mengakibatkan otonomi daerah sendiri sebenarnya pisau bermata dua, yakni mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan mendorong terjadinya praktek klientelisme politik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.